panjenengan silakan praktekkan RPP yang sudah diupload untuk ujian hari ini. Kurang lebih waktunya 30 menit. Monggo silakan Pak Kasir. Ya, bentar Bu, masih cari anunya dulu. Oke. Pemondokan jadwal pemondokan negeri, insya Allah setelah Idul Adha. Insya Allah setelah Idul Adha. Mana dia tuh masuk ke grup wali santri. Jadi grup wali santri rasa ada grupnya tersendiri. Oke. Oh itu. No proses. Sholat Jumat adalah ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap muslim dan sunnah bagi yang perempuan. Bagi kaum perempuan, dilaksanakannya sholat Jumat dilaksanakan pada tiap Jumat ketika masuk waktu zuhur. Sholat ini termasuk penting dalam Islam dengan keutamaannya yang luar biasa. Hukum sholat Jumat. Sholat Jumat itu hukumnya fardu ain bagi tiap-tiap muslim mualaf, laki-laki, sehat, dan bermukim. Menjadi tidak wajib jika Anda sedang bermukim atau perjalanan jauh. Bila tidak mendapat masjid untuk menunaikan bisa dengan sholat zuhur dengan cara jamak atau qashar. Wajibnya sholat Jumat tertuang dalam kitab suci Al-Quran, surat Al-Jumu'ah, ayat 9. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkan Kenapa ya? Ini benar remang ya? Iya sih dengarnya. Kenapa sih Bu? PowerPoint nggak? Ntar Bu, masih belum tahu nih Bu. Kita tanya. PowerPoint nggak Ini kan video nih. Iya pan ya. Pan video kan. Jerman mana? Kemarin kok sekali muka. Oh iya, kemarin. Kemudian kemarin kan? Terus kada. Masih kada. Dan sini. Tak bisa lah. Tak diizinkan. Tak diizinkan presentasi. Tak diizinkan untuk presentasi. Kemarin kosan kemarin anu. Udah boleh santri. Aduh. Bentar. Assalamualaikum, gimana Bu? Praktek Pak. Ya. Monggo silakan praktek mengajar. Iya, saya masukkan PowerPoint ini belum bisa tadi. Ya sudah ya Bu. Ya udah silakan praktek Pak. Tak diizinkan untuk share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidur semua anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana ketua kelas nyanyi? Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin.
Bagaimana sekarang keadaannya anak-anak? Sehat semua? Ya, alhamdulillah kalau sehat. Seperti biasanya, sebelum kita memulai pelajaran, kita baca Al-Fatihah dulu. Mudah-mudahan apa yang kalian pelajari pada hari ini membawa berkah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Anak-anakku, sebelumnya kami absen dulu ya. Samsul Hidayat, Miftahul Ulum, Sudarwin, Sutomo, Mat Yasin, Muzammil, Astano, Zainal Arifin, Wafur, Amrosi, Misnadi, Mahmudi. Sudah hadir semua ya? Alhamdulillah. Karena sudah hadir semua, maka kalian akan belajar berkenaan dengan sholat Jumat. Sudah sholat Jumat semua ini? Ya, alhamdulillah. Kalau sudah bisa melaksanakan sholat jemaah, maka untuk lebih sempurnanya, kalian harus sungguh-sungguh dalam mempelajari tentang sholat Jumat pada hari ini. Sebelum melangkah ke sholat Jumat, kalian minggu kemarin sudah belajar tentang zikir doa sesudah sholat. Masih ingat tentang zikir dan doa sesudah sholat? Ya, alhamdulillah kalau masih ingat semua terhadap zikir dan doa sesudah sholat. Yang mana kemarin bahwa kita dianjurkan untuk selalu berzikir di waktu sesudah sholat. Untuk melangkah selanjutnya ke pembahasan hari ini, maka harapan Pak Guru untuk saat ini tolong membuat kelompok menjadi 3 kelompok ya. Ada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Nanti harapan Pak Guru bagaimana dalam 3 kelompok ini bisa menyimpulkan dari apa yang akan kita pelajari bersama. Nanti akan melihat tayangan video atau juga akan membaca materi ya. Materi yang telah kalian pegang semua, dan juga untuk mengamati PowerPoint yang Bapak sudah sediakan. Maka sudah siap kelompok-kelompok A, B, C ya. Untuk selanjutnya, tolong ini betul-betul diperhatikan tayangan video berikut ini. Tayangan video, mana videonya ini? Oke.
Oh, enggak bisa ya, Bu? Halo, halo, Bu. Halo, Bu. Ada mun udah nak. Halo, Bu. Halo, Bu. Bisa didengar, Bu? Bisa, Pak. Nggih, nggih. Sudah Pak, bisa Pak, coba Pak. Nggih, 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 Ustaz, nggih suwun, nggih. Enggak bisa masuk mulai tadi ini. Diulang dari depan, Bu. Enggak, Bu? Nggak usah, Pak, nggak usah, Pak. Ayo, Pak. Praktek aja, Pak, praktek aja sudah. Ya, ini saya sudah menyajikan videonya, Bu. Sesuai dengan RPP, Bu. Ya, enggak usah video. Loh, Bapak, silakan terserah Bapak prakteknya. Oh, iya. Iya. Terus. Sholat Jumat adalah ibadah yang wajib dilakukan oleh kaum pria muslim dan sunnah bagi yang perempuan. Bagi kaum perempuan, pada waktu dilaksanakannya sholat Jumat hendak melaksanakan sholat zuhur seperti biasa. Sholat Jumat dilaksanakan pada tiap Jumat ketika masuk waktu zuhur. Sholat ini termasuk penting dalam Islam dengan keutamaannya yang luar biasa. Hukum sholat Jumat. Sholat Jumat itu yang fardu ain bagi tiap-tiap muslim mualaf, laki-laki, sehat, dan bermukim. Menjadi tidak wajib jika Anda sedang bermukim atau perjalanan jauh. Bila tidak mendapat masjid untuk menunaikan bisa dengan sholat zuhur secara jamak atau qasar. Wajibnya sholat Jumat tertuang dalam kitab suci Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." Penegasan pula mengenai hukum sholat Jumat tercantum pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Daruqutni, Baihaqi, dan Hakim, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat Jumat itu wajib bagi setiap muslim berjamaah kecuali 4 orang, budak, wanita, anak-anak, atau orang yang sakit. Hadis riwayat Abu Daud, Daruqutni, Baihaqi, dan Hakim. Syarat sholat Jumat. Yang pertama, beragama Islam. Kemudian sudah balik atau dewasa, waras atau tidak gila, atau mengalami gangguan mental lainnya. Laki-laki, sehat jasmani dan rohani. Orang sakit tidak wajib sholat Jumat. Bertempat tinggal tetap atau menetap atau bermukim. Orang yang sedang dalam perjalanan jauh tidak wajib sholat Jumat. Hal ini merujuk pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya bagi musafir tidak wajib sholat Jumat. Hadis riwayat Daruqutni. Bacaan niat sholat Jumat. Usolli fardo Jum'ati rok'ataini ada al-ma'muma lillahi ta'ala. Aku berniat melakukan sholat wajib Jumat 2 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Dan untuk tata cara sholat Jumat, sama seperti sholat pada umumnya. Yang membedakan hanyalah niat. Allahu a'lam. Demikianlah anak-anak tayangan tadi bisa kalian simak dan bisa dicatat apa yang penting menurut kalian
dan padukan dengan buku pelajarannya. Sehingga nanti kalian bisa mempresentasikan dari apa yang telah ditayangkan tadi. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, mungkin ada yang sudah punya pendapat dari tayangan tadi? Oh ya, terima kasih. Jadi nanti bisa lebih dipertajam, ditanya jawab ya. Kalau sudah ada persentase dari kelompok-kelompok A, B, atau C. Untuk selanjutnya, agar lebih jelasnya dari pembahasan kali ini, maka kami sajikan di sini berkenaan dengan gambar. Nah, ini gambar apa ini? Saya sejelas kalian sudah tahu semua ya, bahwa ini adalah gambar masjid. Untuk apa masjid itu? Di antaranya adalah untuk salat Jumat. Ini di bawah juga ada ini. Ini adalah jamaah orang salat Jumat. Maka menurut Imam Syafi'i, di sini ada berapa anak-anak jumlah makmum? 40, bagus, sudah ada yang tahu. Dan gambar seterusnya di sini ada yang berdiri di depan. Ini apa namanya ini? Apa namanya? Oh, khotib. Bagus, bahwa khotib itu adalah orang yang membaca khotbah. Bagus anak-anakku, berarti sudah semuanya tahu. Dan sudah melaksanakan sholat semua, sholat Jumat semua ya. Oh ya, bagus berarti. Dari pembahasan ini kita lanjutkan. Di sini ada rumusan masalah yang akan dipertanyakan oleh pembahasan kali ini. Yang pertama, bagaimana pengertian sholat Jumat. Sehingga nantinya kalau sudah kalian bisa menjawab dari pengertian sholat Jumat ini, bisa meyakini sepenuh hati untuk melaksanakan sholat Jumat. Juga diperkuat dengan yang kedua di sini, dari apa dasar hukum sholat Jumat. Maka kalian harus sudah tercatat baik dalam bukunya maupun dalam hatinya. Sehingga nanti kalian apabila melaksanakan sholat Jumat sudah sesuai dengan dasar hukumnya. Yang ketiga di sini syarat-syarat mendirikan sholat Jumat. Di sini nanti akan dikupas lebih jauh lagi ya. Sedangkan nomor 4, syarat rukun sunnah khutbah Jumat, ini sebenarnya pembahasan di pertemuan berikutnya. Di sini tujuan permasalahannya adalah mengetahui pengertian sholat Jumat. Yang kedua, mengetahui dasar hukum sholat Jumat. Yang ketiga, mengetahui syarat-syarat mendirikan sholat Jumat. Sama untuk poin yang keempat, kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Kira-kira anak-anakku, dari hal ini, dari tujuan ini, apa sudah ada yang tahu apa yang dikatakan sholat Jumat itu? Ayo, siapa yang tahu? Ya, bagus. Berarti sudah tahu ya, karena memang apa yang ditugaskan oleh Pak Guru minggu kemarin berarti sudah dipelajari terlebih dahulu. Ya, bagus, bagus. Nah, untuk lebih jelasnya, mungkin ada sebagian yang belum tahu, ini adalah pengertian dari sholat Jumat. Sholat Jumat adalah
sholat wajib 2 rakaat yang dilakukan di hari Jumat secara berjemaah dan didahului dengan 2 khutbah. Sholat Jumat merupakan fardu bagi setiap laki-laki, fardu ain bagi setiap laki-laki. Maka ini bagi siswa laki-lakinya tidak boleh malas-malas untuk di hari Jumat sekolah libur, tapi ada kewajiban untuk sholat Jumat. Ini dasar hukumnya sholat Jumat. Sudah ada yang hafal ya? Oh, alhamdulillah kalau sudah banyak yang hafal. Bisa kita baca bersama-sama. Kalau sudah hafal, mungkin ada yang tidak hafal. Bisa dihafalkan di pondoknya masing-masing. Yang sudah hafal, ayo kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, terima kasih. Siapa yang bisa mengartikan? Ayo, dipersilakan. Ya, bagus. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ini biasanya setiap hari Jumat. Siapa yang membaca anak-anak? Ya, Bilal pertama. Bagus. Berarti sudah pintar semua ini. Juga didukung oleh dasar hukum yang kedua yang berkenaan dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim. Yuk, siapa yang mau baca ini? Ya, sholat Jumat itu hak yang wajib dikerjakan oleh tiap-tiap orang Islam dengan berjemaah, kecuali 4 golongan orang, yaitu hamba sahaya, budak, perempuan, anak-anak, dan orang yang sedang sakit. Hadis riwayat Abu Daud dan Hakim. Siapa yang bisa melafalkan hadisnya? Dipersilakan. Ayo, siapa ayo? Regu A atau regu B atau C? Ya, bagus kalau ada. Ya, mari kita baca bersama-sama agar kita semua tahu dari bunyi hadis tersebut, yaitu al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atun abdun mamlukun au sabiyun au maridun. Sholat Jumat itu hak yang wajib dikerjakan oleh tiap-tiap orang Islam dengan berjemaah kecuali 4 golongan, yaitu hamba sahaya, perempuan, anak-anak, dan orang sedang sakit. Ini sudah jelas dasar hukumnya anak-anak. Maka apabila apalagi dalam keadaan darurat atau semacamnya.
kita untuk melaksanakan sholat Jumat itu ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya di sini ada 2 syarat. Yaitu yang pertama syarat wajib mendirikan sholat Jumat. Yang kedua syarat sah mendirikan sholat Jumat. Syarat wajib mendirikan sholat Jumat, kalian sudah tahu semua kan? Yang pertama di sini adalah Islam. Apa yang dimaksud Islam di sini? Ini. Oh ya, bagus. Berarti Islam itu adalah orang Muslim yang bukan non-Islam. Jadi orang di luar Islam tidak dikenal kewajiban untuk salat Jumat. Yang kedua, baliw, dewasa. Siapa yang berpendapat ini? Apa yang dimaksud dengan baliw? Nah, bagus. Berarti baliw itu adalah sudah dewasa, kira-kira antara umur 9 sampai 10 tahun. Itu sudah wajib untuk menunaikan sholat Jumat. Maka orang tua yang mengerti biasanya kalau sudah umur 10 tahun belum melaksanakan perintah Allah, maka boleh memukulnya. Paham ya? Ya, terima kasih. Yang ketiga, syarat wajib mendirikan sholat Jumat itu adalah berakal. Apa maksudnya yang berakal ini anak-anak? Ya, bagus. Berarti tidak gila atau tidak mabuk. Ya, bagus untuk ergo B. Yang selanjutnya adalah laki-laki. Kenapa kalau perempuan tidak diwajibkan? Siapa yang mau menjawab ini? Ayo. Ya, bagus, ergo C. Dipersilakan. Gimana? Ya, karena berdasarkan hadis Nabi bahwa yang diwajibkan sholat Jumat itu hanya laki-laki. Sedangkan perempuan, budak, anak-anak, dan orang sakit tidak diwajibkan. Yang kelima, sehat. Berarti dalam keadaan tidak sakit. Yang keenam, syarat wajib mendirikan sholat Jumat itu adalah tetap di negeri. Apa maksudnya di sini? Ya, ergo A, gimana? Ya, bagus. Berarti tetap di sini adalah bermukim, tidak bepergian jauh. Atau istilahnya jadi seorang musafir. Untuk syarat sah mendirikan sholat Jumat. Di sini sholat Jumat harus dikerjakan di pemukiman penduduk tetap. Baik di kota maupun di desa-desa. Siapa yang mau komentar ini? Oh, ya, bagus. Berarti di sini bagi orang yang bepergian seperti halnya yang tadi tidak disahkan atau tidak sah mendirikan sholat Jumat di tempat-tempat yang tidak bermukim. Siapa yang bisa beri contoh di sini? Ya, seperti orang bekerja di hutan karena tiap hari pulang, lalu karena banyak orang hari Jumat mau mendirikan sholat Jumat, maka tidak sah. Karena syarat sahnya mendirikan sholat Jumat itu adalah harus bermukim. Yang kedua, syarat sahnya mendirikan sholat Jumat dikerjakan secara berjemaah. Ya, secara berjemaah. Maka tidak boleh sholat Jumat sendirian. Ya, bagus. Yang ketiga, sholat Jumat dikerjakan pada waktu duhur di hari Jumat. Jadi setelah tergelincirnya matahari, waktu duhur
dilaksanakan sholat Jumat. Dan juga harinya harus hari Jumat. Sekalipun ada halangan apapun, ada bencana alam pada hari Jumat atau ada apa, jadi tidak boleh ditunda ke hari Sabtunya. Tetap harus di hari Jumat. Syarat sah mendirikan sholat Jumat yang keempat adalah sholat Jumat didahului dengan 2 khutbah. Siapa yang tahu yuk? Pengerti apa bedanya antara sholat Jumat dengan sholat Idain, sholat Idul Fitri dan Idul Adha? Ya, bedanya adalah kalau khutbah sholat Jumat itu dibaca terlebih dahulu, baru sholat. Sedangkan sholat Idain, Idul Fitri maupun Idul Adha adalah di sholat dulu baru membaca khutbah. Juga tak kalah pentingnya di sini antara perbedaan sholat Jumat dengan sholat duhur. Ayo siapa yang bisa membedakan ini? Ya bagus. Rakaatnya ya bisa. Rakaatnya kalau sholat duhur 4 rakaat, sedangkan Jumat 2 rakaat. Ada yang lain? Ya, bisa. Yang lain apa? Selain rakaatnya juga cara membacanya. Imam dikeraskan, sedangkan dalam sholat duhur dipelankan. Ya, bagus berarti sudah. Anak-anakku sekalian, dari hal ini sudah kalian pahami secara keseluruhan, maka harapan Pak Guru nanti bagaimana bisa mempresentasikan dari apa yang telah Bapak Guru terangkan tadi, baik dari penayangan video maupun referensi dari bukunya, ya, untuk semuanya apa? Dijadikan sebuah resume yang bisa ditampilkan nanti di pertemuan yang akan datang. Sebelum Pak Guru mengakhiri, mungkin ada beberapa hal yang perlu dipertanyakan, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Anak-anakku sekalian, kalau sudah tidak ada yang mau dipertanyakan, Bapak Guru simpulkan bahwa sholat Jumat itu adalah merupakan sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang Muslim laki-laki. Ya, mungkin ada yang bisa mempresentasikan, silakan dulu. Ya, kalau sudah siap bisa ditampilkan saat ini, ya bisa maju ke depan. Oh, ya, tidak apa-apa. Mari kita baca bersama-sama dulu yang berkenaan dengan sholat Jumat, bahwa sholat Jumat itu adalah sholat sunnah, sholat fardu yang terdiri dari 2 rakaat yang didahului dengan 2 khutbah. Waktunya pada tergelincirnya matahari, yaitu waktu zuhur dan pada hari Jumat. Maka harapan Pak Guru bagaimana nanti kalau sudah tahu terhadap pengertian sholat Jumat, sudah tahu terhadap hukum-hukum sholat Jumat, dan juga tahu terhadap dalil Al-Quran dan hadisnya, maka bagaimana kalian semua sholat Jumat itu bukan hanya
ikut-ikutan, tapi sudah tahu terhadap dasar yang sebenarnya perintah Allah yang harus dilakukan oleh kaum muslimin. Anak-anakku sekalian, mungkin sampai di sini ya pertemuan kali ini. Jadi untuk minggu yang akan datang, kalian harus mempersiapkan, mempelajari, yaitu lanjutan dari pembahasan kali ini berkenaan dengan khutbah Jumat. Silakan dibaca dulu, mungkin ada hal-hal yang penting sudah dicatat, bisa langsung nanti ditanyakan kepada Pak Guru. Jadi nanti ya untuk pertemuan minggu yang akan datang adalah tata cara pelaksanaan khutbah sholat Jumat. Maka untuk kali ini sudah cukupkan sampai di sini. Kita baca doa bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat dan barokah. Silakan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma harinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا آمين يا رب العالمين. Sudah ya? Jangan lupa ya tugas yang sudah saya berikan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Pak Kasir, terima kasih sudah mempraktekkan. Sudah disiapkan Al-Quran, Ustadz? Iya, Bu, ada, Bu. Coba dibuka Al-Baqarah surat 25. Al-Baqarah. Ayat 25. Ayat 25. Bentar, Bu. Bu tak padang. Bentar, Bu. Masih mau nyalain lampu, Bu. Oke. Wah. Al-Baqarah ayat berapa, Bu? 25. 25. Saya sudah agak tak tepadeng, Bu. Iya, Bu. Baca, Ustadz. Innallah ini, Bu. Iya, dibaca Al-Baqarah ayat 25 pokoknya, Ustadz. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi an Al-Baqarah ayat 25. wa basyiril nini. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لكم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Terima kasih sudah Ustadz. Sudah. Ditutup Al-Qur'annya.
Ya. Kemudian sekarang coba ditulis Ustadz potongan ayat berikut ini ya. Jenengan tulis Al-Baqarah ayat yang kedua. Al-Baqarah ayat kedua. Zalikal kitabul la raiba fih. Tak tahu nulis, Bu. Coba tulis zalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Ayat yang kedua itu loh. Ditaruh di atas Ustaz, coba nulisnya di tembok terus Ustaz. Dari sana Ya kelihatan. ini sudah Bu, ini. Loh, nggak kelihatan, coba nulis lagi Ustaz dibalik Ini. kertas baliknya. Coba nulis lagi ditempelkan. Nah, ditempelkan. Enggak, tak curang saya, Bu. Memang tidak tahu nulis saya, Bu. Ya, nggak boleh lihat Al-Qur'annya. Enggak ini. Zalikal Kitabul la raiba fih. Yang besar nggih. Hudal lil muttaqin. Zalikal kitabul la raiba Ini Bu. Didekatkan Pak di layar, nggak bisa lihat saya. Ini. Aduh, nggak pas Ustaz. Nah, dikasih Nampakkan anu Bu. layar. Ini Bu. Tunjukkan. Aduh, nggak kelihatan. Zalikal. Terus zalikal Kitabul la raiba fihi, Bu. kita geser. Nggak kelihatan. Itu nggak kelihatan Ustaz. Seperti apa, Bu? Oke, nanti difoto ke saya ya. Oke. Iya, Bu. Coba dinampakkan di layar, Ustaz. Layar laptopnya di kamera lah. Ya, ini. Sudah semak ini. Iya, sudah semak tapi terlalu ke bawah, kurang ke atas. Gini. Ya, digeser ke kanan sedikit. Ke kiri, Ini. ke kiri. Ini. Kiri. Terus oh iya wes Ustaz, nggih. Selesai. Mari Ustaz. ngetik kok, Bu. Iya. Baiklah, sekarang coba ini Bapak. Ya, Ketika menyusun RPP, Bapak itu kan diharapkan menggunakan pendekatan kontekstual, ya. Teori belajar apa yang Bapak gunakan ketika untuk menerapkan pendekatan konstruktivis, kontekstual di dalam menyusun RPP? Pendekatan Teori belajarnya, teori belajar apa, Ustaz? Saya bingung juga ini, Bu. Metodenya ya, Bu? Teori belajar, apa sudah baca teori belajar? Baca, Bu, tapi sudah kemana ini? Sudah tidak ketemu, Bu, teori belajarnya. Insya Allah akan pelajari lagi, Bu. Oke, nggih. Bapak di dalam menyusun tujuan pembelajaran itu kan harus searah dengan indikator. Nggih. Coba sekarang ada indikator seperti ini. Mampu menjelaskan tadi materinya apa tentang apa? Sholat Jumat. Ya, mampu menjelaskan tata cara sholat Jumat. Coba rumuskan tujuannya. Tujuannya bagaimana? Bagaimana siswa bisa melaksanakan sholat Jumat dengan benar.
Rumuskan tujuan pembelajaran dari indikator yang saya sampaikan ini. Ada indikator siswa, ya, ada indikator mampu menjelaskan rukun sholat berjamaah, sholat Jumat. Kemudian Pak rumuskan tujuannya bagaimana? Ya, tujuannya agar anak bisa melaksanakan sholat Jumat sesuai dengan Al-Quran dan hadis, Bu. Oke, sudah Pak. Pak, di dalam merumuskan tujuan itu harus ada ABCD. Apa sih ABCD itu? ABCD. ABCD mungkin pelaksanaan ya, Bu. Terus Ya, apa ABCD itu, Ustaz? Lupa, sudah Bu, enggak ngerti saya, Bu, sudah Bu. Nggak bisa. Enggak bisa, Bu. Oke, ABCD itu audiens itu loh, Ustaz. Audiens. Masih ingat? Sudah? Iya, Bu, ya, Bu. Oke, kalau lanjut. Ustaz, apa yang jenengan ketahui tentang HOTS, penilaian HOTS? Penilaian HOT itu adalah penilaian yang apa? Yang tinggi, Bu, yang sudah memiliki penalaran. Yang sudah tinggi apanya, Ustaz? Ya, maksud saya HOT itu adalah apa? Soal yang sudah mengalami penalaran. Oke, nggih, monggo Ustadz Syafi'i. Terima kasih, Gus Abdul Hasanah. Pak Kasir. Iya, Pak. Pak. Iya, Pak. Tulisannya kok gitu, Pak? Kenapa, Pak? Zalikal kitabu itu Alkitab itu artinya apa, Pak? Kitab, Pak. Kitab itu pakai kaf apa pakai kof? Kaf, Pak. Kopiahnya, Pak. Terus bula kok jadi satu, Pak? Zalikal kita bula. Di anu lagi, Pak, ya, imlaknya ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Memang saya sama ini tegang. Bisa lah, terus raiba sendiri, fihi sendiri. Oh iya, Pak. Ya, Pak. Oke, baik. Coba Pak dibaca tujuan pembelajarannya, Pak. Tujuan pembelajaran. Nah, coba. Dapat meyakini kewajiban melaksanakan sholat Jumat dengan benar dan khusyuk. Nah, itu yang tujuan atau indikator? Saya mau yang tujuannya aja, tujuannya. Ini yang di apa di LMS kok tidak gitu bunyinya, Pak? Iya, Pak. Setelah mengikuti itu kan, Pak. Nah. Boleh satu, boleh dua. Ya, setelah mengikuti pembimbingan melalui pemberian uswah, peserta didik dapat meyakini kewajiban melaksanakan sholat Jumat dengan benar dan khusyuk, Pak. Ini tujuan pembelajaran yang mau dicapai. Berarti Bapak setelah proses pembelajaran tadi ingin anak-anak meyakini kewajiban sholat Jumat. Ya, itu tujuannya, Pak, ya? Iya, Pak. Iya. Terus untuk mengetahui anak-anak sudah yakin terhadap kewajiban sholat Jumat, caranya gimana, Pak? Ya, mungkin dengan refleksi
pengamatan pada hari Jumat. Yang kedua, yang jelas harus ada tes ya Pak, untuk Tesnya mengetahui hal gimana, itu. Pak? Tesnya gimana? Dengan menggunakan apa? Pengamatan, Pak. Pengamatan. Oke. Mengamati ketika sholat Jumat. Iya, Pak. Dari Keyakinan itu adanya ya, di mana, Pak? di hati, Pak. Di hati. Hati bisa diamati apa enggak? Oh ya, enggak bisa. Enggak bisa. Tapi kan bisa digambarkan dari tingkah lakunya, Pak. Nah, kalau tingkah laku berarti anak-anak Terutama sudah melaksanakan ya, atau terbiasa. Iya, iya, Pak. Ya, ada alatnya sendiri, Pak. Ya, jadi dikembangkan alat instrumen untuk aspek afektifnya. Iya, iya. Nah, kemudian yang kedua pasti dapat membiasakan, berarti terbiasa lah ya. Kalau terbiasa apa enggak sholat Jumat berarti tadi diamati. Bisa pengamatan langsung atau pakai laporan diri kayak gitu. Coba sekarang baca yang ketiga, Pak. Tujuan yang ketiga. Setelah mengikuti proses pembelajaran melalui kegiatan menyimak, peserta didik dapat menyebutkan pengertian sholat Jumat dengan benar. Oke, jadi ini tentang anak-anak bisa menyebutkan pengertian sholat Jumat. Saya mau tanya, Bapak, ini proses pembelajarannya, arahnya, kompetensi yang mau dicapai itu apakah hanya ini saja atau ada yang lain? Hanya anak-anak mampu menyebutkan pengertian. Begini, Mak, sebenarnya bukan hanya apa untuk mengerti terhadap pengertian, Pak, tapi yang lebih ditekankan sebenarnya dalam praktiknya, amalnya itu, Pak, sebenarnya, Pak. Mungkin RPP saya ini kurang lengkap mungkin masih, Pak. Kalau tujuannya misalkan hanya itu, terus kenapa tadi ada syarat wajib, syarat sah, ada ada materi itu, kenapa kira-kira? Sebenarnya biasanya ini hanya tujuan awal, Pak. Tujuan akhirnya bagaimana di pelaksanaan ini di poin 2 ini. Ya tujuannya harus ditulis, Pak. Iya, Pak. Pak, paling tidak tujuannya harus mengacu ke indikatornya. Indikatornya sudah lengkap tadi, ada apa? Ada tata cara, ada syarat sah, ada syarat wajib, ada bisa mempraktekkan. Nah, itu tinggal dirumuskan ulang mengikuti rumus ABCD. Ya. Iya, Pak. Pak, tadi kok membentuk kelompok itu kenapa, Pak? Karena memang di RPP saya itu, Pak, menggunakan membentuk sebuah kelompok agar anak-anak itu bisa menggali sendiri apa yang akan dipelajari itu. Menggali sendiri apa yang akan dipelajari. Iya. Apa yang digali? Apa yang digali, Pak? Ya, berkenaan dengan materi sholat Jumat itu, Pak. Materi sholat Jumat. Sehingga karena materi sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa ini pelajari dulu, sehingga di dalam kelas itu maksud saya nanti bagaimana sudah saling tukar pikiran dari apa yang akan dipelajari begitu, Pak. Menggali sendiri. Terus tadi aktivitas mana yang nampak bahwa anak-anak menggali sendiri, Pak? Ya, karena ini muridnya tidak ada yang jawab, Pak. Repot juga lah, Pak. Ya, jadi tidak ada yang menjawab, sehingga saya sebenarnya seperti apa ya, hanya acting saja sepertinya, Pak. Karena seandainya ada teman dari yang sudah jadi, insya Allah akan komunikatif saya, Pak, dengan siswa. Oke, ya.
Jadi gini Pak, walaupun nggak ada apa siswanya sungguhan, itu anak-anak menggali sendiri itu bisa diwakili dengan perintah yang Bapak berikan ke kelompok tadi. Misalkan perintahnya 1, anak-anak bikin peta konsep atau cari pengertian sholat Jumat. Kemudian siapa saja yang wajib sholat Jumat, terus apa? Nah, itu perintah itu nanti akan mengkondisikan anak untuk menggali sendiri. Nah, tadi kira-kira Bapak memberikan informasi atau anak-anak menggali informasi tentang sholat Jumat? Iya Kak, saya sudah anak-anak membaca buku dan melihat dari tayangan video, sehingga kami akan membumbui dengan PowerPoint yang saya siapkan itu Pak. Tadi hanya bumbunya saja Pak ya. Jadi yang disampaikan Bapak tadi itu anak-anak sudah menggali dan diberi informasi ulang gitu ya. Oke. Iya ya Pak. Mungkin itu aja Bu Us, cukup. Saya kembalikan ke Bu Uswatun Hasanah. Terima kasih Ustadz Syafi'i, terima kasih Pak Kasir ya, dibaca ulang-ulang lagi tentang penguasaan teori untuk persiapan nanti ujian UP, Ya, untuk ujian UP maaf, lebih bagus dari hari ini. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut satu lagi Pak Samsul ya, atau istirahat dulu? Monggo kerso Bu. Saya sudah bisa keluar ya Bu. Nggih Pak Kasir. Oke Pak Kasir sudah. Oke, itu aja kita tambah satu lagi, Saya tidak rekam Pak Samsul, direkam Pak Samsul. Iya. Saya yang rekam Pak. Ya sudah. Terima kasih Bapak dosen dan Ibu dosen. Mohon maaf atas kekurangan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita istirahat masuk lagi jam 1.